Kemudian permasalahannya itu, ini permasalahan mungkin bersifat pribadi, ada permasalahan warisan, ada permasalahan harta gono gini. Kemudian yang paling parah memang ada juga yang orang-orang yang tidak mempunyai etikat baik, yaitu ada pendudukan tanpa hak atau yang sering kita mendengarnya sebagai penyerobotan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Yustari Pane di dalam Kahmi Riau Studio pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang begitu hebat. Di sebelah kiri saya ada Kanda Abdul Razak Nenggolan dan di sebelah kanan saya ada Kanda Rahmat Zaini. Nah, kita akan berbincang-bincang seputaran tentang sengketa tanah yang ada di Riau ini. Nah, untuk lebih mengenal lagi kanda-kanda yang ada di sebelah kita ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Kanda Abdul Razak Nainggolan, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di kantor BPN Kanwil, yang merupakan alumni HMI Fakultas Hukum USU. Nah, yang di sebelah kanan saya ada Kanda Rahmat Zaini, berprofesi sebagai pengacara dan merupakan alumni dari Fakultas Hukum yang ada di Jogja. Betul, Kanda? Nah, berbicara tentang sengketa tanah nih, Kanda Abdul Razak, bagaimana menurut Kanda sengketa tanah yang ada di wilayah Riau khususnya gitu? Perlu kita sampaikan di sini ya, bahwa saya di sini bukan sebagai orang BPN ya, memang sehari-hari saya bekerja sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam hal ini saya di sini ada sebagai pribadi. Nanti jangan dikaitkan pernyataan ataupun statement saya di sini dengan organisasi saya gitu. Saya di sini sebagai praktisi hukum pertanahan. Dari pengalaman selama ini ya, ada banyak permasalahan memang yang terjadi di Provinsi Riau ini. Di antaranya itu ada penguasaan pemilikan tanah, yaitu ada tumpang tindih lahan, kemudian ada tuntutan masyarakat terhadap hak ulayat, kemudian permasalahan lainnya, permasalahan batas-batas tanah, kemudian ada juga di Riau ini menurut peraturan kehutanan banyak kawasan hutan yang disebutkan misalnya dalam tanda kutip masih sebenarnya kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sebagai kawasan hutan menurut undang-undang kehutanan, yaitu ada 4 hal yang harus ditetapkan di situ gitu. Namun dalam hal ini kawasan kehutanan yang masih ditunjuk. Kemudian ada permasalahan lain juga, itu ada tanah-tanah bekas dari konsesi kontrak kerja sama migas, yaitu K3S namanya. Itu seperti PT Chevron dan PT-PT lain yang pernah beroperasi di Riau. Kemudian permasalahannya itu, ini permasalahan mungkin bersifat pribadi, ada permasalahan warisan, ada permasalahan harta gono gini. Kemudian yang paling parah memang ada juga yang orang-orang yang tidak mempunyai etikat baik, yaitu ada pendudukan tanpa hak atau yang sering kita mendengarnya sebagai penyerobotan lahan. Mungkin itulah diantara beberapa permasalahan tanah yang sering marak ataupun terjadi di Provinsi Riau. Permasalahan sengketa tanah yang ada di kampus Universitas Negeri Riau gitu. Bagaimana pandangan dari Kanda Rashid dan Kanda Rahmat Zaini? Nah, kepada Kanda Abdul Razak, bagaimana pandangan Kanda tentang permasalahan sengketa wilayah yang ada di kampus Undri gitu, Kanda? Sampai sekarang itu belum terselesaikan, sudah selama 14 tahun lebih kurang ada sengketa tanah antara kampus dengan PT Hasrat Tata Jaya gitu, Kanda. Dalam hal ini kita tidak melihat secara itu ya dulu ya, secara langsung terhadap permasalahannya. Kita hanya membahas mungkin secara umum aja, bahwa Undri itu sebenarnya itu kepemilikan di situ terbagi dua. Yang saya tahu kita ya, informasi yang kita ketahui, memang saya kebetulan memang sehari-hari di Badan Pertanahan Nasional ya. Itu ada kepemilikan daripada pemerintah Provinsi Riau, itu yang kampus Undri yang sekarang ini, dan sebagian lagi ada juga kepemilikannya atas nama Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas. Nah,
untuk yang atas nama pemerintah Provinsi Riau sebenarnya itu merupakan hasil daripada ganti rugi pada tahun yang lama, tahun 80-an kalau tidak salah, 80, 81, 82, 83 gitu. Nah, di situ ada ganti rugi. Kalau kita melihat data-data yang ada sih sebenarnya bahwa lahan yang diganti rugi itu sebenarnya memang sudah bisa disebutkan semua kampus Unri itu sudah diganti rugi. Namun kita tidak tahu kenapa kok masih ada pihak-pihak yang merasa mengaku bahwa belum diganti rugi. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, pada saat pelaksanaan ganti rugi tersebut, nah mereka pada kemana semuanya gitu? Apakah mereka tidak menguasai lahannya? Mereka tinggal di mana? Dan tanahnya berarti diterlantarkan karena suatu proses ganti rugi itu memakan waktu yang cukup lama dan beberapa tahap-tahapan gitu. Jadi tidak serta-merta langsung tanah itu langsung diambil alih oleh pemerintah seperti itu gitu. Jadi sudah melalui beberapa tahapan dan dari hitung luas tanah yang telah diganti rugi tersebut tidak ada satu bidang pun sebenarnya di situ untuk areal tersebut yang tidak diganti rugi lagi. Namun ya kenyataannya masih ada pihak-pihak lain seperti itu yang merasa belum diganti rugi katanya dan merasa mempunyai sertifikat di situ gitu. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang agak aneh menurut kita gitu. Saya melihat dari kenyataan yang terjadi, dahulu ada undang-undang pemerintahan desa nomor 5 tahun 74 kalau tidak salah. Sejak adanya undang-undang pemerintahan desa itu kewenangan ataupun masyarakat adat itu agak terbatasi gitu, agak terbatasi dengan undang-undang tersebut. Adanya kepala desa, jadi di sini menonjol peran kepala desa jadinya di sini gitu. Nah, untuk di Riau juga kita lihat, memang daerah yang kental ya, yang kental wilayahnya itu saya lihat itu untuk Kabupaten Kampar dan mungkin Kuantan Singing ya. Karena saya pernah bertugas di Kabupaten Kampar, saya melihat sendiri di Kabupaten Kampar dan perda yang ada di Provinsi Riau memang tentang hak ulayat baru di Kabupaten Kampar. Kalau tidak salah itu nomor 2 tahun 99 kalau tidak salah itu. Nomor 2 atau 12 ya, 299 gitu. Nah, di situ juga peraturannya itu masih menyebutkan masih memerlukan tindak lanjut gitu, bahwa hak ulayat itu harus diakui keberadaannya sepanjang masih dalam kenyataan masih ada gitu. Nah, kemudian dalam peraturan juga ada diwajibkan untuk melakukan penelitian. Ada penelitian baik itu oleh akademisi ataupun elemen-elemen masyarakat lainnya untuk mengetahui secara pasti apakah dalam suatu daerah tersebut memang masih ada ulayat gitu. Dan juga memang pada tahun 1999 itu pun ada juga aturan tentang tata cara penyelesaian permasalahan hak ulayat. Saat itu Menteri Agraria kepala BPN-nya saat itu adalah mantan gubernur daripada Provinsi Sumatera Barat, itu Pak apa namanya, yang mantan gubernur Hasan Basri Durin. Nah, di situ disebut ada mengeluarkan ketentuan saat itu peraturan dan menyatakan seperti itu juga, bahwa harus diakui keberadaannya sepanjang memang masih jelas-jelas ada dalam masyarakat itu gitu, dan harus dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan daripada hak ulayat tersebut. Kemudian memang untuk Provinsi Riau juga sempat juga terputus seperti yang kita sebutkan tadi. Belakangan setelah reformasi baru ada tuntutan-tuntutan lagi terhadap hak ulayat tersebut gitu. Selama ini malah yang ada hanya dalam hal permasalahan adat aja, permasalahan adat, misalnya acara-acara adat-adat ada istiadat lah ya, ada istiadat, makanya masih ada nini mamanya. Jadi itu yang menonjol selama ini, tidak mengacu juga tidak terhadap masalah pertanahan gitu, hanya masalah adat istiadat saja. Kemudian dalam aturan itu juga memang tegas disebutkan
tegas disebutkan bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh perorangan, ataupun badan hukum atau oleh pemerintah yang sudah dikuasai, baik itu telah dipunyai dengan suatu hak yang diatur dalam UU PA ataupun belum hak yang diatur oleh UU PA, misalnya itu ya surat-surat tanah yang selama ini ada atau dan diakui di dalam masyarakat, bahwa terhadap tanah-tanah tersebut tidak boleh lagi diterapkan hak ulayat. Nah, itu jelas disebutkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di masyarakat, rata-rata bidang tanah itu telah ada yang memiliki, ada perorangan, ada badan hukum, ada dimiliki oleh pemerintah. Nah, berarti terhadap tanah-tanah ini semua, menurut ketentuan tersebut, kita berbicara ketentuan yang normatif ya, bukan secara yang lain, namun secara normatif, karena kita menyampaikan aturan tadinya. Dalam aturan tersebut sebutannya seperti itu gitu. Jadi kita lihat semuanya bidang-bidang tanah yang ada di suatu lokasi tersebut sudah dikuasai oleh subjek seperti tadi. Ada perorangan, ada badan hukum, ada pemerintah juga gitu. Jadi terhadap yang seperti itu tidak bisa lagi diterapkan hak ulayat. Nah, itu disebutkan gitu. Ya mungkin yang bebas mungkin ya tanah-tanah yang merupakan kawasan hutan mungkin yang masih disebutkan sebagai tanah negara bebas, mungkin yang seperti itulah yang di luar daripada hal yang tadi gitu. Mungkin pandangan saya seperti itu gitu. Baik, terima kasih. Jadi saya rasa iya, Nanda. Ibu moderator Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nenggolan tadi yang memang benar adanya ya. Iya, betul. Tapi sebetulnya ada inisiatif dari pemerintah yang menghimbau juga ya pada saat ini itu memang harus ditinjau ulang. Ditinjau ulang artinya pelaksanaan peraturan itu, bukan peraturannya ya. Bagaimana aturan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena terakhir saya rasa mungkin ada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 2019. Itu kan bagaimana hak pengelolaan hak ulayat itu sendiri. Bagaimanapun dalam rangka kesatuan negara Republik Indonesia ya, bagaimanapun hak ulayat itu diberi oleh negara. Saya rasa tentang pelaksanaan hak-hak daerah, khususnya hak-hak komunitas masyarakat adat. Saya tidak katakan ini bukan hak-hak pribadi. Hak-hak komunitas masyarakat adat ini sangat urgen, artinya mendesak ya. Kepada pemerintah daerah memang harus dihimbau nih segera mungkin gitu. Karena tidak semua hampir di belahan wilayah Riau ini, mulai dari beberapa perusahaan yang ada di Rokan Hilir, mulai dari Kabupaten Bengkali, Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, sampai ke Indragiri Hilir ya. Itu semua lahan itu bermasalah, antara lahan yang diberi dengan otoritas pemerintah dengan masyarakat tempatannya bermasalah. Apalagi khususnya seperti yang dikatakan Pak Nenggolan tadi, itu ada tanah khususnya perda itu masih diberlakukan di daerah Kampar dan di Kuantan sini, itu juga bermasalah. Karena saya melihat, kacamata saya melihat begini, kontekstualitas hukumnya apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak ulayat itu memang di mana masyarakat adatnya hidup. Seperti kata Pak Nenggolan tadi, hidupnya di daerah Kampar dan Kuantan ini. Lalu di kabupaten lain mana? Kita juga tidak bisa menjawab. Apakah secara adat mereka itu ada, masih eksis? Kita juga sekarang tidak tahu itu. Lalu siapa yang menjadi gawean kerja ini itu? Masyarakat yang hidup itu juga harus proaktif. Di samping pemerintah membimbing, oh ini hak-hak masyarakat adat. Saya sekian gitu. Sehingga rasa saya kalau memang persoalan ini bukan persoalan baru gitu. Karena mengapa saya katakan persoalan baru? Coba kita tanya kepada pakar-pakar budaya, pada para intelektual Riau khususnya, mana dulu hukum adat itu sendiri berlaku di Indonesia atau undang-undang tentang agraria tahun 60? Tentunya hukum adat duluan ya kan? Tentu hukum adat dulu. Lalu karena hukum adat ini tidak tertulis, tidak terkodifikasi, dia berserakan gitu.
Jadi jadi sangat apa nih kualitas elastisitasnya sangat besar gitu. Jadi mau dibawa tarik kiri jadi ke kanan jadi gitu. Jadi tidak ada kepastian hukum. Sekarang kan ya, sekarang ini kan yang mau dicari kepastian hukum. Kepastian hukum. Iya. Ya, kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi sesegera mungkin nih. Karena memang persoalan tanah ini persoalan dilema pelik. Karena tidak semudah apa yang kita bicarakan ini. Karena variabelnya terlalu banyak gitu. Variabelnya terlalu banyak. Ya persoalan pembangunan ekonomi masyarakat itu kan sangat pengaruh pada sikap mental budaya daerah itu sendiri. Udah itu persoalan adat yang hidup, lalu dengan masuknya budaya baru ini, orang tidak lagi memperhatikan budaya-budaya lama. Terjadi akulturasi. Ya, akulturasi. Artinya semacam apa namanya, adat mau dilaksanakan sementara aturan undang-undang dari pemerintah juga mau dilaksanakan, tapi mencari sinkronisasi ini kan terjadi semacam dikotomistik. Ini jadi persoalannya. Hukum adat itu lebih ada dulu daripada hukum undang-undang, tapi kepastiannya itu kepastian hukum tentang tanah adat ini yang masih dipertanyakan, begitu ya Kanda. Bagaimana sih pemerintah sebenarnya mengapakan masyarakat tentang tanah adat itu gitu Kanda? Ya cara pandang kepada saya ini pada cara pandang saya cara aja pandang ya, Kanda saja. Bukan saya maksudnya di sini mewakili pemerintah ya. Kanda kan juga berprofesi sebagai pegawai di BPN gitu. Iya, oke. Kalau kita lihat sih regulasi yang ada saat ini sudah memperhatikan hak-hak daripada masyarakat. Dimulai sebenarnya suatu investasi itu adanya suatu izin lokasi. Nah, dalam suatu izin lokasi itu sebenarnya adalah izin untuk berusaha pada lokasi tersebut dan izin untuk mendapatkan lahan yang ada pada suatu lokasi tersebut. Namun persyaratan untuk mendapatkan lahan ataupun lahan pada lokasi tersebut ada lagi gitu. Misalnya apabila terdapat hak pihak lain harus dilakukan ganti rugi. Nah, apabila orang tersebut atau badan hukum tersebut tidak bersedia diganti rugi tanahnya, harus dikeluarkan daripada perizinan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini dimulai dari izin lokasi tersebut telah ada regulasi sebenarnya yang mengarahkan apabila ada hak-hak pihak lain di situ harus dikeluarkan. Ataupun pada tahap awalnya dilakukan ganti rugi. Kalau tidak bisa dilakukan ganti rugi baru dikeluarkan, diinglab. Jadi dalam hal ini pengakuan terhadap hak orang itu ataupun pihak lain tersebut sudah jelas dalam aturan. Kemudian juga mengenai akses ataupun jalan. Apabila dalam suatu izin lokasi itu ada akses atau jalan yang biasa selama ini dilalui oleh masyarakat sekitar, tidak boleh ditutup. Termasuk juga sumber-sumber air gitu. Jadi semuanya itu sudah diatur sebenarnya. Kemudian belakangan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa permohonan hak baru ataupun untuk perpanjangan HGU yang tadinya sudah berakhir apabila dahulu itu belum menyediakan plasma untuk warga sekitar, diwajibkan untuk menyediakan plasma yang tadi, yang 20% tadi, 20% untuk warga sekitar. Itu sudah diakomodir dalam ketentuan. Tinggal pelaksanaannya aja, bahwa dalam hal ini tidak boleh dilepaskan begitu saja. Memang pihak swasta ataupun badan hukum tadi bertindak, namun harus ada juga tetap asistensi ataupun pengawasan daripada pemerintah agar tujuan dari peraturan tersebut tercapai gitu. Nah, mungkin demikian menurut saya. Nah, berbicara tentang sengketa lagi nih Kanda, ini sangat sensitif sih bisa dibilang tentang masalah tanah wakaf gitu. Kita sering mendengar tentang masalah sengketa tanah wakaf misalnya tentang izin pendirian
gereja, terus juga izin pendirian tentang masjid. Nah, untuk wilayah Riau sendiri nih dari Kanda Abdul Razak tuh, bagaimana sengketa-sengketa tanah wakaf yang ada, khususnya tempat beribadah yang ada di Pekanbaru sendiri, Kanda? Mengenai tempat ibadah atau tanah wakaf ya, kalau wakaf memang khusus untuk umat Islam ya, umat Islam. Dari data yang saya cari-cari ini ada sekitar 1.380 masjid yang ada di Pekanbaru. Namun sepengetahuan saya yang sudah bersertifikat wakaf masih sangat sedikit Masih gitu. sedikit ya, Kanda ya. Mungkin tidak sampai 50%, tidak sampai 50%, masih di bawah 50% tersebut gitu. Jadi dalam hal ini memang ada warga masyarakat ataupun yang mengurus tanah wakaf tersebut yang disebut dengan nazir untuk mengurus administrasi daripada surat-surat tanah wakaf tersebut. Baik itu dimulai dari surat-surat dasar yang awal gitu, baik itu akte ikrar wakaf ya, akte ikrar wakaf, maupun untuk dilanjutkan ke pensertifikatan tanah wakaf. Hal tersebut masih sangat kurang keinginan daripada pengurus tanah wakaf tersebut yang kita sebut tadi nazir gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak tahu apakah tanah wakaf itu karena milik umat, nah jadi tidak ada perhatian yang serius terhadap itu gitu. Ini milik masyarakat, milik sama-sama, dan kemudian ada anggapan ini kan tidak ada yang ganggu pikirnya gitu. Padahal sebenarnya secara legalitas harus diurus sebenarnya surat-suratnya sehingga legalitasnya jelas gitu. Legalitasnya jelas. Dahulu sebenarnya Kementerian Agama pernah juga melakukan upaya untuk pensertifikatan tanah-tanah wakaf ini. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, terdapat permasalahan-permasalahan untuk pengurusan sertifikat wakaf tadi itu dari pihak nazir sendiri. Pihak nazir sendiri yang tidak kooperatif ataupun tidak tidak semangat penuh gitu untuk mengurus kelengkapan-kelengkapannya gitu. Jadi hal itulah yang menjadi kendala kita lihat untuk pembuatan sertifikat-sertifikat wakaf ini. Padahal sekarang ini di BPN itu ada program strategis nasional yang namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Semua bidang-bidang tanah harus didaftar, termasuk tanah-tanah wakaf tadi. Tanah wakaf, ya. Jadi itu biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah sebenarnya. Jadi yang penting sebenarnya ada keinginan daripada masyarakat ini. Yang penting keinginan tadi. Jika ada keinginan untuk melakukan itu, maka sebenarnya itu sudah bisa didaftar dengan biaya yang telah disediakan oleh pemerintah gitu. Seperti itu. Berarti kesadaran dari masyarakat sendiri ya, Kanda? Ya, kesadaran dari masih masyarakat. sangat rendah begitu ya, Kanda? Ya, animo untuk melakukan pensertifikatan tersebut masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Iya. Kalau menurut Kanda Rahmat Zaini sendiri tentang masalah tanah wakaf itu sendiri bagaimana, Kanda? Ya, artinya sekarang kita harus melihat ya, apa sebetulnya perspektif wakaf itu sendiri. Ya, kita harus melihat perspektif wakaf itu sendiri. Karena khususnya tanah di daerah Riau ini, ya kita merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada gitu. Ya, peraturan yang ada. Kita juga, saya katakan tadi, kita tetap menghimbau mereka yang punya otoritas ya, mereka yang punya wewenang, merekonstruksi kembali persoalan tanah ini, berikan kepada yang berhak. Artinya udah diamanatkan oleh undang-undang, masyarakat itu punya hak wilayah. Lalu bagaimana memperjuangkan ini kan harus bicara tuntas. Makanya saya melihat Riau ini tidak hanya cukup oleh pejabat tata usaha negara ya, yang mengelola pemerintahan ini, tapi orientasi berpikir secara sistematik itu harus lahir dari cendekia Riau, harus lahir dari intelektual Riau, harus berbicara gitu. Tapi muatannya memang kapasitasnya sebagai intelektual,
memang kapasitasnya sebagai cendekia gitu, bukan cendekiaan gitu, atau intelektualan, bukan begitu gitu. Karena biasalah kan. Iya. Jadi harus dibantu gitu. Dan pemerintah harus buka diri, harus membuka diri, panggil tokoh-tokoh adat, panggil tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan intelektual dipanggil. Bagaimana persoalan? Karena yang bisa berbicara bebas, yang cara objektif itu para intelektual itu. Saya rasa terus terang saja, mereka yang terikat dalam sistem pemerintahan, mereka sangat subjektivitas. Dia bukan para intelektual. Jadi persoalan yang terkait dengan tanah, menyangkut hak-hak masyarakat adat, saya rasa itu bicaranya harus budayawan. Itu harus budayawan, bukan budayawan yang disalahartikan. Benar-benar budayawan gitu berbicara, benar-benar intelektual, benar-benar cendekia yang berbicara. Mereka tidak punya kepentingan terhadap semua persoalan gitu. Mereka tulus untuk berbicara dari aspek hukum. Jadi sudah lama juga kita berbicara ya. Udah mendekati akhir, tapi kita tetap, persoalan saya sebagai pemateri lah katakan dengan Pak Nenggolan mungkin tidak tuntas berbicara pada sore hari ini. Perlu banyak pemahaman, bantuan rekan-rekan ya, para yang paham, khususnya budaya-budaya Riau ya, berbicara tentang hak-hak wilayah ini. Jadi saya ya khususnya terima kasih pada kami Riau Studio, pada Ibu moderator yang telah memfasilitasi saya dengan Pak Nenggolan pada sore hari ini. Paling tidak sedikit yang kita sampaikan, dan ini tidak terputus hanya sampai di sini. Karena perjuangan masyarakat ini perlu dituntaskan, karena berakibat kepada friksi-friksi sosial yang kita tidak inginkan. Saya rasa sekian. Kalau dari Kanda Abdul Rajab sendiri untuk closing statement kita Pak pada sore hari ini, tadi Kanda Ahmad Zaini sudah closing statement duluan ya gitu kan. Kalau untuk Kanda sendiri bagaimana closing statement kita pada sore hari ini Kanda? Saya kira memang yang disampaikan oleh Kanda Rahman Zaini itu memang ya harus ada peran daripada semua pihak. Dalam hal ini memang pemerintah memfasilitasi, namun kita harus sama-sama berperan. Masyarakat juga harus mempunyai peran aktif. Jadi pemerintah juga mempunyai peran aktif juga nanti dalam hal ini. Memang dalam hal urusan administrasi memang leading sektornya kan pemerintah memang gitu kan. Namun harus didukung oleh masyarakat gitu. Tanpa didukung oleh masyarakat ya tidak optimal apa yang direncanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut gitu. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf jika ada kehilapan. Ya baik, terima kasih kepada Kanda Abdul Razak Nenggolan dan Kanda Rahmat Zaini yang sudah mau datang ke studio Kami Riau, yang sudah membagikan informasi kepada kita seputaran tentang tanah dan sengketa tanah, tentang tuntutan tanah wilayah dan tuntutan tanah adat, dan terakhir tadi kami membahas tentang tanah wakaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Kanda Abdul Rahmat Razak Nenggolan dan Kanda Rahmat Zaini ini bisa tersampaikan kepada teman-teman semua di rumah ataupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini ataupun perbincangan kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih kepada Kanda Abdul Razak, terima kasih Kanda, terima kasih kepada Kanda Rahmat Zaini. Semoga di kesempatan lain waktu bisa datang lagi ke Kami Riau Studio dan membagikan informasi-informasi tentunya untuk teman-teman di luar sana gitu kan. Dan saya rasa memang pengalaman dari kedua Kanda ini sangat dibutuhkan untuk kita generasi-generasi muda ke depannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan